dosen Bapak Anantio Dewanto. Yang terhormat teman-teman sekalian, baiklah di sini saya akan menguraikan atau mempresentasikan tugas yang sudah ditugaskan atau sudah di-ACC oleh Bapak dosen, yaitu tentang keahlian presentasi. Di sini saya mengambil judul yaitu tentang membangun kreativitas saat pandemi COVID-19 seperti ini dalam bisnis makanan. Nah, semakin banyaknya kreativitas bisnis, terutama di dunia kuliner atau makanan. Di sini saya akan mencoba mengangkat atau mempresentasikan bisnis yang mungkin menjadi salah satu alternatif saat pandemi seperti ini. Contohnya di sini saya ambil yaitu adalah dessert dan appetizer. Dalam pandemi seperti ini, kita selaku seorang pembisnis mungkin dituntut keras untuk bagaimana caranya agar kreativitas kita ini disalurkan dalam bentuk bisnis yang nyata. Bagaimana cara agar bisnis kita laku di pasaran, diminati oleh konsumen dan lain sebagainya. Pandemi saat ini atau pandemi seperti ini memaksa kita untuk mendorong, mencari alternatif bagaimana agar produk yang kita jual itu tetap diminati atau diburu oleh konsumen. Nah, dunia internet saat ini mungkin sudah merajalela di dunia. Tak menutup kemungkinan di Indonesia sendiri dunia internet atau pemasaran online ini sangat amat diminati oleh seorang pembisnis, karena penjualan online ini merupakan strategi jitu untuk menaikkan omset produknya di dunia bisnis. Oleh sebab itu, saya di sini akan mempresentasikan bagaimana caranya agar produk makanan yang kita jual itu tetap bisa dinikmati oleh konsumen meski dalam keadaan pandemi seperti ini. Bagaimana caranya konsumen bisa menikmati makanan yang mereka inginkan namun tetap berada di rumah. Nah, saya hadir di sini untuk memberikan pelayanan agar konsumen tetap bisa berada di rumah namun tetap bisa menikmati makanan yang di sini ada beberapa cara mengoptimalkan bisnis kuliner ini agar tetap laris manis. Di antaranya mungkin yang pertama adalah produk yang dijual itu berkualitas. Tentu saja harus produk yang berkualitas yang kita jual, jangan hanya produk asal-asalan atau abal-abal. Yang kedua itu adalah unik dan menarik. Ya mungkin kalau misalkan menjual hanya produk-produk yang sudah umum di pasaran, itu agak sedikit kemungkinan itu jarang dilirik oleh konsumen. Maka dari itu hadirkanlah produk yang unik dan menarik, ya. Perlu yang belum ada sebelumnya atau bahkan yang sudah ada kita kembangkan lagi dengan kreativitas kita sendiri agar menarik konsumen untuk membelinya. Yang kedua yaitu mengadakan promo di aplikasi jualan online. Nah, aplikasi-aplikasi seperti ini saat ini sudah marak atau banyak digunakan oleh semua kalangan, itu dari mulai anak-anak, remaja, dewasa sampai orang tua pun menggunakan aplikasi jual online. Bahkan untuk jual online ini sendiri tidak perlu dengan aplikasi khusus untuk aplikasi jual online. Bisa menggunakan media sosial yang mungkin saat ini lagi booming. Tak jarang semua orang tidak memiliki aplikasi media sosial. Nah, dari situlah kita bisa memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan produk jualan kita. Tidak hanya sekedar membaca berita-berita selebritis, membaca atau hanya ingin tahu tentang kehidupan orang lain, tapi media sosial kita manfaatkan sebaik mungkin untuk meraup keuntungan dalam dunia bisnis. Yang ketiga yaitu endorsement atau seragam influencer. Nah, Telegram merupakan media sosial yang menurut saya ini adalah
salah satu media sosial yang sangat amat diminati oleh semua kalangan. Dan di sini juga salah satu media sosial yang cocok untuk melakukan promosi, ya. Di dalam Instagram ini banyak sekali orang-orang menggunakan Instagram ini dan memasarkan produknya dalam Instagram. Nah, dengan cara endorsement atau Instagram influencer, kita bisa memanfaatkan orang-orang yang memiliki akun Instagram dengan follower yang begitu banyak hingga ribuan, itu kita bisa manfaatkan untuk mempromosikan produk kita. Kita melakukan kerjasama dengan influencer atau selebgram tersebut untuk memasarkan produk kita. Itu bisa menjadi salah satu jalan untuk mempromosikan agar produk kita terjual dengan banyak. Yang keempat mungkin itu adalah aktif promosi di sosial media sosial. Nah, seperti yang saya sudah sampaikan tadi sebelumnya, media sosial itu manfaatkan media sosial itu dengan sebaik mungkin. Manfaatkan untuk tetap terus berjualan di sela-sela kalian menggunakan media sosial tersebut. Yang kelima itu bisa melakukan inovasi terhadap bisnis. Inovasi terhadap bisnis perlu dilakukan agar menarik minat pembeli. Jadi kemungkinan besar produk yang kita jual itu bisa saja dari minggu ke minggu atau bulan. Setiap bulannya itu kita melakukan inovasi. Jangan hanya stuck dalam satu produk atau konsep itu saja. Bisa misalkan satu bulan kita jual produk ini dengan konsep seperti ini, bulan depannya itu dengan inovasi baru lagi seperti apa, namun tetap dengan citra rasa produk awal atau produk semula kita. Yang keenam itu adalah fast respon dan bersikap ramah. Nah, media sosial ini kita harus benar-benar siap menghadapi konsumen yang begitu banyak ketika kita sudah melakukan promosi di media sosial. Kita dalam melakukan promosi itu harus ramah dan fast respon ketika ada calon konsumen mungkin hanya sekedar menanyakan harga, menanyakan rasa, jumlah dan lain sebagainya, kita harus tetap ramah dan fast respon buat konsumen senyaman mungkin dengan perilaku kita. Maka kedepannya konsumen akan terikat dengan kita, akan berkesan dengan kita, dan produk yang kita pasarkan itu akan mudah terjual. Nah, stay at home atau dengan tagline di rumah saja itu mungkin aktivitas yang sangat membosankan. Tapi dengan kreativitas dan inovasi kita dapat mengembangkan apa yang menjadi keinginan daripada konsumen untuk tetap merasakan makanan apa yang mereka inginkan namun tetap berada di rumah. Nah, dari sinilah saya berusaha membangun kreativitas saya, bagaimana caranya agar konsumen tetap bisa merasakan makanan yang mereka inginkan namun tetap berada di rumah. Terkadang jadi berpikiran, kenapa nggak bikin sendiri? Nah, modalnya sangat gampang menurut saya. Modalnya sangat gampang, yaitu tentang hanya menggunakan kreativitas kita saja, ya. Di rumah saja kita hanya mengolah kreativitas kita, bagaimana caranya kita menghasilkan produk, namun tidak perlu capek-capek kita berjualan di jalan, berjualan di pasar, kita menggunakan sistem online. Nah, baik, inilah salah satu produk yang kuliner aneka dessert dan yang unik dan menarik minat pembeli, yang dari tadi sudah terdapat di judul, dan saya akan jelaskan produk yang saya pasarkan, yang saya promosikan. Yang pertama itu adalah aneka mini cake seperti cheesecake, choco cake, dan tiramisu. Makanan seperti ini emang dulu itu hanya bisa ditemukan di restoran-restoran tertentu. Tapi saat pandemi seperti ini, bagaimana caranya saya berpikir untuk makanan seperti ini bisa sampai ke rumah konsumen
tanpa harus konsumen membeli ke restoran atau ke tempat makan atau dimanapun itu. Mereka hanya duduk manis di rumah, tinggal buka handphone, klik pesan, lalu siap diantar dan makanan pun sudah ada di rumah mereka masing-masing. Awalnya saya melihat beragam mini cake ini di internet, terus di tempat-tempat makan, restoran, kafe dan lain sebagainya. Dari situlah saya berpikir, kenapa tidak saya menciptakan atau membuat makanan seperti ini di rumah lalu memasarkannya di online. Nah, dari situlah saya mulai berpikir kreativitas saya mulai mencoba membuat 1-2 kali gagal, terus menerus saya membuat dan sampai akhirnya bisa mendatangkan produk seperti ini dan menjualnya dengan sistem online. Nah, dessert jenis ini tampak unik dan rasanya yang lezat membuat banyak orang tertarik dan banjir orderan. Mungkin dessert seperti ini dengan kreativitas kita itu kita bermain dengan tampilan. Kita tampilkan kita tampilkan produk kita dengan semenarik mungkin agar menarik minat konsumen. Kedua, itu adalah donat. Tidak heran atau sudah tidak asing lagi donat di mata atau di telinga kalian semua. Donat bisa menjadi salah satu strategi jitu atau bisa menjadi atau meraup keuntungan yang banyak dalam berjualan donat. Tidak hanya sekedar donat, saya menciptakan donat dengan beraneka ragam dan keunikan dari masing-masing bentuknya. Sehingga donat atau salah satu dessert ini begitu disukai banyak orang. Memang pembuatannya ada beberapa proses yang perlu dilalui, memiliki bahan yang berkualitas, aneka pilihan rasa dan juga topping-toppingnya. Ya, bukan hanya sekedar donat namun ditempel coklat, tapi saya mencoba menambahkan topping-topping yang unik dan menarik yang mungkin belum pernah ada sebelumnya. Saya munculkan di produk saya untuk menarik dan minat para konsumen. Yang selanjutnya adalah Zupa. Ini juga merupakan salah satu makanan favorit saya. Ya, Zupa ini awalnya merupakan makanan favorit saya. Berhubung lagi pandemi seperti ini, saya kira saya sulit untuk mendapatkan Zupa seperti ini. Mungkin bukan hanya saya, orang-orang yang suka Zupa seperti ini juga merasa kesulitan untuk bisa tetap menikmati makanan seperti ini. Mereka harus pergi dulu ke kafe, ke tempat, ke restoran atau ke tempat cake lainnya. Tapi tadi saya hadir di sini untuk memberikan kemudahan para konsumen tetap bisa memantap santapan yang mereka inginkan untuk tetap berada. Selanjutnya itu adalah ada makaroni panggang atau lasagna. Makaroni panggang ini adalah makanan yang kalau di kalangan menengah ke bawah itu makanan yang mewah. Tapi saya di sini akan cover atau berinovasi dalam makanan seperti ini yang mewah namun merakyat. Nah, di sini saya membuat makaroni panggang atau lasagna ini dengan cita rasa tetap mewah namun harga merakyat. Nah, orang-orang masih bisa tetap menikmati makanan-makanan seperti ini walau selama pandemi. Saat pandemi bisa berbuah rezeki yang berlimpah dengan dessert dan appetizer. Nah, bagaimana dengan kamu? Makanan apa yang kamu suka? Mana yang membuatmu tertarik untuk membeli atau bahkan membuatnya sendiri? Ini bisa menjadi referensi untuk kalian bisa membuatnya sendiri di rumah atau bisa membeli secara online. Oke, baik, itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.